Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Wilta Maharani dengan NIM 2023-01-03-054. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sejumlah materi terkait mata kuliah akuntansi biaya sebagai salah satu syarat pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah akuntansi biaya semester 4 manajemen bisnis syariah. Nah, yang pertama di sini adalah materi joint product and by product. Seperti yang kita ketahui bahwa joint product adalah produk bersama dan by product adalah produk sampingan. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Yang pertama adalah produk bersama, karakteristiknya itu dihasilkan secara bersama. Yang kedua, nilai jual dan kualitas produknya relatif sama. Dan yang ketiga, alokasi biayanya juga sama. Kemudian karakteristik produk sampingan itu yang pertama dihasilkan dari produk utama. Yang kedua, nilai jual lebih kecil dari produk utama, dan yang ketiga bukan tujuan utama produksi. Setelah itu ada beberapa cara untuk menghitung biaya pada joint product and by product. Yang pertama itu dengan cara nilai jual relatif. Yang kedua ada satuan fisik. Yang ketiga ada rata-rata biaya persatuan, dan yang keempat ada rata-rata tertimbang. Kemudian materi kedua pada kesempatan kali ini adalah just in time. Jadi just in time itu adalah proses memproduksi barang atau jasa pada saat adanya permintaan dari pelanggan. Jadi perusahaan hanya akan memproduksi sesuai dengan pesanan yang dipesan oleh pelanggan. Nah, tujuannya adalah untuk menghasilkan produk apabila diperlukan dengan kualitas yang disesuaikan dengan permintaan dari konsumen. Nah, adapun kelebihan dari metode just in time ini ada 3. Yang pertama adalah pengurangan biaya inventaris, yang kedua adalah peningkatan efisiensi produktif, yang ketiga ada peningkatan kualitas produk. Nah, adapun selain kelebihan, di sini juga terdapat beberapa tantangan dari just in time. Yang pertama adalah ketergantungan pada pemasok, kerentanan terhadap gangguan dan tekanan pada pemasok. Dan materi ketiga pada akuntansi biaya kali ini adalah tentang material controlling. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa material controlling itu adalah proses mengontrol atau mengendalikan persediaan dalam sebuah perusahaan manufaktur. Nah, tujuannya itu adalah untuk meminimalisir biaya keluaran dari perusahaan agar kapasitas persediaan di gudang lebih efisien. Nah, ada 3 fungsi dari material controlling ini. Yang pertama adalah fungsi decoupling, kemudian fungsi load seizing, dan fungsi antisipasi. Kemudian ada beberapa metode yang dapat kita gunakan untuk menentukan material controlling. Yang pertama adalah metode Requirement Planning atau MRP, kemudian ada metode Economic Order Quality, yang ketiga ada ABC Analysis, dan yang terakhir adalah FIFO atau First In, First Out. Materi selanjutnya adalah mengenai labor controlling, di mana kita ketahui bahwa labor controlling adalah proses mengendalikan sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan. Nah, ada beberapa indikator produktivitas yang dapat diukur bagi sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan. Yang pertama itu terkait output per jam, kemudian presentasi penggunaan kapasitas, yang ketiga ada tingkat kehadiran, yang keempat ada tingkat pemborosan, dan yang kelima ada tingkat kesalahan. Nah, ada beberapa jenis-jenis produktivitas dalam sebuah perusahaan. Yang pertama adalah produktivitas total faktor, yang kedua adalah produktivitas tenaga kerja, yang ketiga ada produktivitas modal, dan yang terakhir ada produktivitas bahan baku. Selanjutnya adalah materi terkait factory overhead controlling, atau yang di dalam bahasa Indonesianya biasa disebut dengan pengendalian biaya overhead pabrik. Nah, penggolongan biaya overhead pabrik ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah biaya bahan penolong, yang kedua ada biaya reparasi dan pemeliharaan, yang ketiga ada biaya tenaga kerja tak langsung, dan yang keempat ada biaya yang timbul akibat penilaian terhadap aktiva. Selanjutnya pada factory overhead controlling ini kita dapat menggunakan beberapa metode penentuan tarif biaya overhead pabrik. Yang pertama adalah metode plan wide rate atau tarif fungsi tunggal perusahaan, yang kedua department rate atau tarif tunggal departemen, dan yang terakhir adalah activity rate atau tarif setiap aktivitas. Materi selanjutnya yakni terkait departementalisasi biaya overhead pabrik. Nah, ada beberapa tujuan dari departementalisasi pabrik ini. Yang pertama adalah untuk pembebanan biaya overhead pabrik dengan adil dan teliti, kemudian untuk pengendalian biaya overhead pabrik yang lebih baik, dan yang terakhir adalah untuk
pembuatan keputusan oleh manajemen. Nah, ada beberapa penggolongan biaya overhead pada Departemen Realisasi Biaya Overhead pabrik ini. Yang pertama adalah biaya bahan penolong, yang kedua ada biaya reparasi dan pemeliharaan, yang ketiga adalah biaya tenaga kerja, dan yang keempat adalah biaya yang timbul sebagai akibat penilaian aktiva tetap, dan yang terakhir adalah biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Materi selanjutnya yakni terkait penerapan sistem biaya standar dan analisis varian. Nah, ada beberapa jenis varian. Yang pertama adalah varian tarif atau harga, yang kedua ada varian volume atau kuantitas, yang ketiga adalah varian efisiensi, dan yang keempat adalah varian overhead. Nah, ada beberapa manfaat dari analisis varian ini. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi perbedaan signifikan antar kelompok, yang kedua untuk pengendalian dan evaluasi kinerja, yang ketiga adalah untuk mendukung pengambilan keputusan, dan yang keempat adalah efisiensi analisis. Adapun materi terakhir pada akuntansi biaya kali ini adalah terkait analisis biaya pemasaran. Nah, peran biaya pemasaran dalam strategi bisnis itu ada beberapa. Yang pertama adalah untuk meningkatkan brand awareness dan positioning, dan yang kedua untuk mendorong pertumbuhan penjualan dan loyalitas pelanggan, dan yang ketiga menjadi dasar pengambilan keputusan strategis, dan yang keempat adalah menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan pasar. Ada beberapa metode analisis biaya pemasaran yang dapat kita gunakan. Yang pertama itu adalah marketing cost to sales ratio, yang kedua ada return on marketing investment, dan yang terakhir adalah activity based cost. Sekian pemaparan materi akuntansi biaya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Putri Utama Haryani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.